Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM 857268249. Saya dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari RPP yang saya buat kemarin di tugas 3A. Langsung saja, di sini ada RPP tentang pendidikan Pancasila yang nama sekolahnya yaitu SDN 2 Cipendei, disusun oleh saya sendiri yaitu Cindy, kelas 4 semester 2. Temanya yaitu tentang bab 2, hak dan kewajiban sebagai keluarga dan warga sekolah. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 35 menit. Di sini ada kompetensi persyaratan awal. Apa itu kompetensi persyaratan awal? Jadi, kompetensi persyaratan awal yaitu kemampuan, pengetahuan atau keterampilan dasar yang wajib dikuasai siswa terlebih dahulu sebelum mereka dapat mempelajari materi baru. Contohnya di sini, jadi siswa itu harus telah memahami konsep dan hak kewajiban secara umum dan kehidupan sehari-hari, aturan dasar di rumah dan di sekolah, sikap saling menghormati dan bekerja sama sebagai nilai Pancasila. Di sini juga ada profil belajar Pancasila, ada penalaran kritis, ada kreativitas, ada kolaborasi, dan ada kemandirian. Penalaran kritis seperti menganalisis hak dan kewajiban secara logis. Kalau kreativitas seperti membuat karya terkait tema hak dan kewajiban. Kolaborasi itu seperti kerja kelompok dalam diskusi dan praktek. Ada juga kemandirian seperti refleksi diri atas tugas dan tanggung jawab. Di sini ada tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dan hak kewajiban dalam keluarga dan di sekolah. Siswa dapat membedakan contoh dan hak kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menunjukkan sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban di keluarga dan sekolah. Ada juga siswa mampu berkolaborasi dan berdiskusi untuk memecah masalah terkait hak dan kewajiban. Di sini ada pemahaman bermakna. Apa itu pemahaman bermakna? Jadi, pemahaman bermakna adalah pemahaman utuh yang diperoleh siswa ketika mereka berhasil mengalihkan materi pelajaran baru dengan pelajaran sebelumnya. Seperti hak dan kewajiban ada dua sisi, satu keping mata uang. Ketika setiap anggota keluarga dan warga sekolah menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka hak semua orang pun terpenuhi. Keseimbangan ini menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan menyenangkan bagi semua. Di sini juga ada pertanyaan pematik. Apa itu pertanyaan pematik? Jadi, pertanyaan pematik itu merupakan pertanyaan yang dirancang khusus oleh guru untuk memicu rasa ingin tahu siswa. Contohnya, guru menanyakan, apa yang kamu rasakan jika hak-hak tidak dipenuhi di rumah atau di sekolah? Ada juga apakah kamu sudah melaksanakan semua kewajiban hari ini? Mengapa aturan di sekolah penting bagi kita semua? Dan apa yang terjadi jika semua orang hanya menuntut hak tanpa mau menunaikan kewajiban? Di sini juga ada diferensiasi pembelajaran, ada konten, ada proses, dan ada produk. Contoh seperti konten yaitu materi disajikan melalui teks, gambar, dan video pendek untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Ada juga proses seperti kelompok cepat menganalisis kasus nyata, kelompok sedang berdiskusi terbimbing, kelompok lambat menggunakan panduan teks struktur. Ada juga produk bisa merupakan poster, cerita bergambar, atau role play sesuai kemampuan dan minat siswa. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran
Pertama ada eksplorasi, itu membutuhkan waktu 15 menit. Contohnya, guru mengawali pembelajaran dan menampilkan gambar atau video singkat tentang kehidupan keluarga yang harmonis dan situasi di sekolah. Ada juga siswa mengamati dan menceritakan apa yang mereka lihat, siapa yang melakukan apa, dan bagaimana perasaan mereka. Ada juga dua, yaitu diskusi, membutuhkan waktu yaitu 20 menit. Contohnya, siswa dibagi menjadi 4 kelompok kecil secara heterogen. Setiap kelompok itu mendapatkan kartu kasus yang berisi situasi sehari-hari terkait hak dan kewajiban. Ada juga kelompok dan mendiskusi apa yang terlibat, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan, dan bagaimana solusinya. Ada juga perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara singkat, yaitu 2 menit per kelompok. Ada juga guru memberikan umpan balik dan memperkuat pemahaman konsep. Ketiga ada praktek, yaitu membutuhkan waktu 20 menit. Jadi siswa itu mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik secara mandiri atau berpasangan. Siswa membuat peta hak dan kewajiban, menetapkan hak dan kewajiban diri sendiri sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Siswa dapat berkreasi, menggambar, menulis, dan membuat mind map sesuai preferensi mereka. Ada juga guru berkeliling memantau dan memberikan bimbingan individual. Di sini ada refleksi, yaitu 15 menit. Siswa mengisi lembar refleksi. Beberapa siswa sukarela berbagi refleksi mereka di depan kelas. Guru merangkum pembelajaran dan menghubungkan materi dengan nilai-nilai Pancasila. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi dan usaha semua siswa. Strategi asesmen. Di sini ada jenis asesmen, ada teknik dan instrumen. Ada diagnostik, pertanyaan lisan di awal pembelajaran atau catatan observasi guru. Ada formatif, observasi diskusi kelompok, dan LKPD atau rubrik observasi dan LKPD. Ada sumatif, evaluasi tertulis atau pilihan ganda plus uraian, dan juga lembar soal evaluasi. Di sini ada evaluasi, contohnya pilihan ganda dan juga esai. Ada juga glosarium. Apa itu glosarium? Jadi glosarium itu merupakan semacam kamus mini yang berisi tentang daftar kata, istilah penting atau kosakata asing beserta definisinya, seperti istilah hak, kewajiban, keluarga, warga sekolah, tanggung jawab, Pancasila. Ada juga pengertiannya juga. Di sini ada sumber belajarnya. Sumber belajar itu bisa menggunakan buku siswa pendidikan Pancasila kelas 4 SD, buku guru pendidikan Pancasila kelas 4 SD, video pembelajaran tentang hak dan kewajiban, dan YouTube Kemdikbud, dan lingkungan sekitar sekolah dan keluarga sebagai sumber pembelajaran konseptual, dan gambar-gambar ilustrasi hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang RPP yang saya buat kemarin di tugas 3A. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.